dunia di tahun 2050. Bayangkan, saat ini saja cuaca sudah tidak berpihak kepada kita. Sudah terjadi suhu panas yang ekstrim. Pada bulan Juli 2023 yang lalu menjadikannya bulan terpanas yang pernah tercatat di dunia. Tak terelakkan lagi, perubahan iklim sudah terjadi dan ini baru permulaan. Era pemanasan global sudah berakhir. Sekarang, era bumi mendidih sudah tiba. Masih perlukah bukti untuk mempercayainya? Para ilmuwan mengungkap bahwa bulan Juli 2023 menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa bumi telah memasuki era yang mendidih. Menurut data yang diperoleh dari CNN, suhu ekstrem di bumi ini telah mencapai perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang sangat signifikan tersebut memecahkan rekor karena biasanya suhu di bumi ini dapat dipecahkan pada 1/100 derajat. Menurut laporan yang diperoleh dari kedua lembaga tersebut, suhu ini jauh di atas suhu pada bulan Juli 2019, yaitu pada 16,63 derajat Celcius. Hal ini mengingat bahwa apa yang telah kita ketahui dari ribuan data yang diambil dari batang pohon, terumbu karang, dan sedimen laut. Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim juga dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas menjadi lebih sering terjadi. Dilansir Reuters dan Express.co.uk, Senin 27 Juli 2023, kebakaran hutan terjadi di Pulau Rhodes, Yunani. Sekitar 19.000 orang terpaksa dievakuasi dari rumah-rumah dan hotel-hotel setempat setelah kebakaran hutan berkorban. Sejak pekan lalu yang diduga dipicu adanya gelombang panas dengan suhu mencapai 45 derajat, terdapat pula kebakaran hutan di Kanada yang menyebabkan hampir seluruh wilayah Amerika tertutup kabut asap. Disebabkan kondisi cuaca panas ekstrim dan menghanguskan 13,7 juta hektar lahan. Lalu, pernahkah terlintas di benak kita apa penyebabnya? Pemanasan global terjadi karena adanya peningkatan emisi efek gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh pembakaran fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk keperluan industri, transportasi, dan lain-lain. Hasil dari emisi efek gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, dan nitra oksida. Naiknya intensitas emisi efek gas rumah kaca disebabkan oleh adanya gas di dalam atmosfer yang menyerap sinar panas, yaitu sinar inframerah yang dipancarkan langsung dari bumi. Peningkatan suhu 2 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu sebelum zaman praindustri dianggap ilmuwan sebagai ambang batas. Nah, diyakini akan ada risiko yang jauh lebih tinggi, yaitu perubahan yang berbahaya dan bencana alam jika suhu di bumi naik 2 derajat Celcius. Tidak mungkin kan kita hanya berdiam diri menunggu terbakar dalam cuaca ekstrim akibat adanya pemanasan global. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Kita memerlukan tindakan yang kolektif, baik dari individu ataupun dari masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti mengedukasi publik tentang bagaimana dampak dari pemanasan global. Kemudian adalah mendorong perilaku berkelanjutan, seperti mengurangi pemakaian plastik daur ulang dan mengurangi pemborosan makanan. Yang kedua adalah tindakan individu, seperti menghemat energi, mengurangi pemakaian air, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong penggunaan transportasi beremisi rendah seperti kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi publik yang lebih efisien. Pemanasan global adalah kenyataan ilmiah yang telah diamati selama beberapa dekade terakhir. Suhu rata-rata permukaan bumi terus meningkat akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Maka dari itu, marilah kita semua bersatu untuk mencegah pemanasan global. Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi ini. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dunia berpacu dengan waktu. Berdiam diri dan gelisah tidak akan membantu. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, dan tentu saja itu perlu. Karena dampak dari krisis iklim sudah menunggu.